Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati sebagai moderator sekaligus sebagai perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perbedaan pasar modal dan pasar falas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulfikri sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Adapun hasil dari diskusi kami, untuk yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Pasar modal atau yang biasa dikenal sebagai capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya seperti misalnya pemerintahan dan sarana bagi kegiatan investasi. Yang kedua yaitu instrumen. Instrumen adalah semua surat berharga, efek, yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Efek sendiri adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga, komersial saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang setiap right, waran, opsi, atau derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Saya Dwi Nanda dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang perbedaan saham dan obligasi. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan, sedangkan obligasi tanda bukti hutang. Dari sisi waktu, saham tidak terbatas, sedangkan obligasi terbatas. Pendapatan saham dalam bentuk dividen, sedangkan obligasi dalam bentuk kupon. Dividen tidak tetap, sedangkan obligasi hasilnya tetap. Pemegang saham memiliki hak suara, sedangkan obligasi tidak memiliki hak suara. Jika terjadi likuiditas, maka pemegang saham bersifat inferior, sedangkan obligasi bersifat pemegang utama. Pasar modal adalah bahasa materi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan efek di pasar modal. Terdapat banyak pelaku pasar modal, yaitu 1. Emiten, 2. Investor, 3. Penjaman emisi, 4. Perantara perdagangan, 5. Manajer investasi. Saya Indah Permatasari dari kelompok 2. Prosedur emisi. Adapun bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham ataupun emisi obligasi di pasar modal harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan yang dimaksud adalah mulai dari investor, kemudian dilanjutkan dengan penjual dan pembeli saham dan obligasi di pasar perdana, primer, sampai pasar sekunder. Pasar perdana adalah di mana efek pertama kali diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten kepada publik. Aksi ini disebut sebagai Initial Public Offering atau IPO atau juga go public. Emiten hanya akan menghasilkan dana dari hasil penerbitan efek di pasar perdana. Dan adapun aktivitas pasar perdana seperti sekarang ini yang terjadi, keadaan pasar perdana sekarang sangat lancar karena sebagian masyarakatnya tidak memperdulikan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan hanya sebagian besar yang menuruti peraturan yang terjadi sekarang ini di pasar perdana atau misal pusat perbelanjaan yang masyarakatnya sekarang menghiraukan, mengabaikan yang namanya PSBB. Mereka berbondong-bondong, dan pasar perdana aktivitasnya sekarang seperti yang kita lihat di tempat-tempat umum, di pasar, pusat perbelanjaan, di mal-mal sangat lancar. Pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Transaksi pasar uang bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Tujuan pasar modal: 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, 2. Untuk memenuhi suatu kebutuhan likuiditas, 3. Untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja,
4. Sedang mengalami kalah yang keliru. Ada beberapa macam instrumen pasar uang. 1 adalah surat pemendaharaan negara, 2 sertifikat Bank Indonesia, 3 sertifikat deposito, 4 surat berharga komersial atau commercial paper, 5 repo purchase agreement. Nama saya Vera Dwi Sartika. Saya akan presentasikan tentang pertama pemain pasar uang, yang kedua pengertian dan tujuan pasar uang, yang ketiga pemagaran risiko atau hedging. Yang pertama, pemain pasar uang adalah pihak-pihak yang menanamkan modal dan pihak-pihak yang membutuhkan modal. Itu ada pemainnya. Yang pertama ada bank sentral, lembaga pemerintahan, perusahaan besar, yayasan, dana pensiunan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan lainnya, individu masyarakat. 2. Pengertian dan tujuan pasar falas. Pengertian pasar falas atau yang sering disebut valuta asing adalah mata uang yang diakuin, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Tujuan pasar falas yang pertama sebagai transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang keempat mencari keuntungan, yang kelima pemagaran resiko atau hedging, yang keenam memudahkan berbelanja. 3. Pemagaran resiko hedging adalah strategi untuk melindungi dana fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada salah pengucapan dari presentasi tersebut, kami mohon maaf. Dan untuk Bapak Zulfikri, terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan presentasi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.